It's all covered in today's China Truths. Pakar, Beijing tidak dapat melanjutkan praktik dagangnya yang curang jika China kehilangan status negara berkembang. Anggota parlemen AS dengan suara bulat memilih untuk mencabut status negara berkembang China. Pakar China percaya bahwa pengesahan RUU ini akan mempersulit Partai Komunis China, PKC, untuk melanjutkan praktik perdagangan yang menipu di komunitas internasional. Pada tanggal 27 Maret, Dewan Perwakilan AS mengesahkan RUU untuk mengakhiri status China sebagai negara berkembang dengan suara 415 berbanding 0. RUU itu akan mengharuskan Departemen Luar Negeri AS untuk mempengaruhi organisasi internasional untuk memasukkan China sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas atau negara maju, dan untuk menangguhkan perlakuan khusus yang telah dinikmati China sebagai negara berkembang di berbagai organisasi internasional. Yang Kim, Ketua Subkomite Urusan Luar Negeri di Indo-Pasifik, adalah salah satu sponsor RUU tersebut. Kim menunjukkan bahwa China adalah ekonomi terbesar kedua di dunia yang menyumbang 18,6% dari ekonomi global, kedua setelah Amerika Serikat, dan Amerika Serikat dianggap sebagai negara maju dan begitu juga seharusnya dengan China. Dia juga mengkritik PKC karena menggunakan status China sebagai negara berkembang untuk mendapatkan sistem untuk merampas sumber daya dari negara-negara yang membutuhkan bantuan untuk mengakses sumber daya mereka. Praktek penipuan PKC. Li Yuanhua, mantan profesor di Capital Normal University, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan The Epoch Times pada tanggal 31 Maret bahwa bagian RUU akan mempersulit PKC untuk menggunakan status negara berkembangnya untuk menipu organisasi internasional dan mendapatkan pinjaman atau uang bantuan. Saya pikir dunia mungkin akan mengetahui sifat sebenarnya dari PKC lagi. PKC telah menipu organisasi internasional atas nama negara berkembang. Itu telah digunakan dalam metode-metode yang curang untuk merusak organisasi internasional ini untuk meraup untung dari mereka, kata Li. Amerika Serikat telah memimpin, dan Li berharap seluruh dunia akan mengikutinya. Setelah RUU ini disahkan, kita akan melihat PKC tidak bisa begitu saja mengambil keuntungan tanpa bertanggung jawabnya. Ia tidak akan dapat melakukan apapun yang diinginkannya seperti yang terjadi di masa lalu, katanya. AS sebenarnya memaksa PKT untuk bermain sesuai aturan internasional. Sebagai rezim yang nakal, mustahil bagi mereka untuk mengikuti aturan, tetapi saya pikir mereka akan memiliki semakin sedikit kesempatan untuk melakukannya. Ini benar-benar akan membunuh ambisi PKC untuk menguasai dunia, dan menggunakan kekerasan dan uang untuk menguasai dunia. Li menunjukkan bahwa PKC selalu menggunakan tipu daya untuk mencapai tujuannya, termasuk iming-iming keuntungan dan janji-janji palsu. Jika negara-negara lain mengakui PKC apa adanya dan berhenti jatuh dalam tipu dayanya, kehidupan akan menjadi lebih menantang bagi PKC, dan rezimnya yang nakal tidak akan memiliki ruang untuk bermain, katanya. Frank Tianxie, PhD, John M. Olin Palmetto, profesor bisnis dan pemasaran di University of South Carolina Aiken, mengatakan kepada The Epoch Times pada tanggal 31 Maret bahwa jika status China sebagai negara berkembang dicabut, maka banyak kebijakan istimewa, pinjaman, bantuan yang telah dinikmati oleh China akan dihentikan. Selain itu, banyak perjanjian internasional yang memberikan pengecualian bagi negara berkembang. Kehilangan status sebagai negara berkembang berarti Beijing akan diminta untuk memikul kewajiban yang disyaratkan oleh perjanjian internasional seperti semua negara lain. Xie juga mencatat bahwa meskipun anggota Kongres AS biasanya terbagi berdasarkan garis partai, namun ada konsensus bipartisan yang luar biasa mengenai masalah bagaimana pemerintah AS harus menangani PKC. Mereka telah mengesampingkan perbedaan kepartaian mereka dan bersatu dalam menghadapi PKC untuk memaksanya bermain sesuai dengan aturan internasional, katanya. 20 tahun keanggotaan WTO. Pada tahun 1979 ketika China Komunis dan Amerika Serikat secara resmi menjalin hubungan diplomatik, kedua negara menandatangani perjanjian hubungan dagang di Beijing, yang saling memberikan status negara paling favorit, MFN, kepada satu sama lain, yang dimulai pada bulan Februari tahun 1980. Namun, pada saat itu status MFN China harus diperbarui setiap tahun oleh Presiden AS, dan Kongres dapat mengesampingkan perpanjangan status itu oleh Presiden dengan meloloskan resolusi penolakan bersama. Beberapa tahun kemudian, meskipun terjadi pembantaian Tiananmen pada Mei tahun 1989, pada tahun 1994, Presiden AS Bill Clinton mengumumkan kelanjutan status MFN untuk China dan pemisahan perdagangan dari masalah hak asasi manusia. Selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2000, selama masa jabatannya yang kedua, Clinton menandatangani RUU yang memberikan hubungan perdagangan normal permanen dengan China,
yang mengakhiri tinjauan tahunan terhadap catatan hak asasi manusia China oleh Kongres AS dan membuka jalan bagi aksesi China ke WTO. Pada tanggal 11 Desember tahun 2001, China secara resmi bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Ini merupakan salah satu peristiwa geopolitik paling signifikan di dunia sejak Perang Dingin. Aksesi ke WTO meningkatkan status ekonomi China, dan dengan cepat menjadi pabrik dunia dengan mengambil keuntungan dari tenaga kerja murah di negara itu. Pangsa China dalam ekonomi dunia naik dari 4% pada tahun 2001 menjadi 18,5% pada tahun 2021. Menurut angka resmi, peringkat PDB China melampaui Inggris pada tahun 2006, melampaui Jerman pada tahun 2007, dan melampaui Jepang pada tahun 2010, akhirnya menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun PKC tidak menepati janjinya setelah bergabung dengan WTO. Pada tahun 2015, Teknologi Informasi dan Yayasan Inovasi ASITIF merilis sebuah laporan PDF yang menyebut janji-janji palsu sebagai jurang pemisah antara komitmen dan praktik WTO China. Tetapi terlalu sering satu langkah maju bertemu dengan dua langkah mundur, karena China sering membangun hambatan non-tarif baru belakang perbatasan, NTBS untuk lebih dari sekadar mengkompensasi konsesi di tempat lain. Ini lebih dari mengimbangi konsesi nyata China, kata laporan itu. Dalam banyak kasus lain seperti praktiknya membatasi akses pasar atau akses pengkondisian pada transfer teknologi, atau kekayaan intelektual atau subsidi berkelanjutannya untuk BUMN dan industri ekspor, China gagal sepenuhnya mematuhi komitmen aksesi WTO dan persyaratan keanggotaan. Setelah aksesi, PKC berjanji untuk secara bertahap menghapus pembatasan akses pasar, membuka akses ke investasi asing, dan mengizinkan kepemilikan perseorangan, usaha patungan, atau anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya. Namun di beberapa daerah di mana investasi asing diperbolehkan, perusahaan asing dipaksa untuk mentransfer teknologi di bawah peraturan PKC. Selain itu, PKC telah mencuri kekayaan intelektual dari negara-negara maju, termasuk mencuri rahasia dagang dari perusahaan asing, dan menjual barang palsu dalam perangkat lunak bajakan. Celah WTO. WTO tidak memiliki definisi yang jelas mengenai negara maju dan negara berkembang, dan mengizinkan para anggotanya untuk menentukan status mereka sendiri berdasarkan perkembangan ekonomi mereka. Apakah China adalah negara maju atau negara berkembang telah menjadi topik perdebatan karena berbagai pihak memiliki pendapat yang berbeda, tetapi sebagian besar setuju bahwa ini adalah celah dalam aturan WTO. Perbedaan yang paling signifikan antara kedua status tersebut adalah bahwa negara berkembang diberikan perlakuan khusus dan berbeda dalam kerangka WTO, termasuk pembatasan subsidi perdagangan yang lebih longgar, fleksibilitas dalam menggunakan perangkat kebijakan ekonomi dan komersial, periode transisi yang diperpanjang, dan penyediaan bantuan teknis untuk negara berkembang anggota. Negara-negara berkembang seringkali bertindak bersama-sama untuk melindungi atau memaksimalkan kepentingan mereka ketika memberikan suara di dalam WTO, karena mereka memiliki proporsi keanggotaan dan kekuatan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Pada bulan Desember tahun 2017, Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat, Robert Lighthizer, menyatakan perlunya memperjelas definisi negara maju dan negara berkembang dalam kerangka kerja WTO. Lighthizer mencatat bahwa Amerika Serikat tidak dapat melanjutkan situasi di mana peraturan baru hanya berlaku untuk beberapa negara, sementara yang lain dapat menghindari aturan dengan mengidentifikasi diri sebagai negara berkembang. Ada sesuatu yang salah dalam pandangan kami, ketika 5 dari 6 negara terkaya di dunia saat ini mengklaim status negara berkembang, katanya. Memang kita semua seharusnya merasa khawatir karena begitu banyak anggota yang tampaknya percaya bahwa mereka akan lebih baik jika ada pengecualian terhadap aturan-aturan tersebut. Jika menurut pendapat sebagian besar anggota, bermain dengan aturan WTO saat ini membuat lebih sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, maka jelas diperlukan refleksi yang serius.